1, 2. Ada alasan tak kira nggak pernah aja gitu. Kalau misalnya nggak pernah, ya nggak pernah aja gitu. Aku nggak pernah beralasan soalnya. Ya pernah. ada beberapa emang. Pernah. Alasannya pintar, bagus, dan cocok dengan kita dan lanjut. Pernah magang, terus sekarang kerja di studio. Pernah, soalnya udah cocok sama ritme kerja di studio, sama yang jelas kualitasnya bagus, bisa diajak mabar. Kenapa sampai dia di hire? Ya nggak tahu mau aja gitu dia. Yang jelas bisa bantuin kerjaan desain, terus kemudian orangnya asik, nggak pas magang juga nggak terlalu bikin masalah gitu. ya udah, sampai sekarang masih ada. Pernah, kenapa ya? Secara itu kan mirip kayak probation, tapi karena magang jadi kita bisa lihat kualitasnya, komunikasinya. Jadi ya pernah. Udah gitu aja. Pernah dong. Unicorn. Pernah. Anak magang pada kerjanya ya yang nggak kerja di studio ya kerja di startup gitu ya kayaknya. Ada beberapa yang dulu pertama kali magang di Zeko Studio itu namanya Panggi, dia kerja di Bukalapak. Startup. Oh ya pernah. Kalau nggak salah ya, Pondra sekarang di Dana, Timot di Deko Rumah. Sekarang kan pada ke unicorn gitu. Alasannya apa kalau dari Mas Andi? Bagus kualifikasinya, maksudnya udah kelihatan dari waktu magang aktif anaknya, terus update dan ya beruntung hidupnya. Ada beberapa orang sih, cuma yang mes sih ada 2 lah. Dana Ramadana sama Gilang Sopa Kelalis nih. Itu yang satu anak Sidoarjo, cuma dulu pernah kuliah di Malang, join di OWW sebagai full time, terus dia resign karena join ke startup Tokopedia. Startup apa? Bukan ya? Unicorn. Ya, unicorn lah. Tokopedia. Kalau Gilang itu anak SMK, magang di One Wish Wonder 3 bulan, terus setelah lulus dia join internship di Tokopedia, setelah itu join sekarang. Mantap. Oh bukan magang sih dulu tepatnya, tapi ya kerja. Bukan unicorn, tapi perusahaan asing. Namanya saya lupa juga perusahaannya. Dia sempat di Malaysia, sekarang lagi di Jakarta sih. Ya, itu aja sih. Pernah. Aku jawab nggak pernah. Pernah, biarin lah, belum rezeki. Ya pernah. Call, meeting, tanya-tanya, nanti dihubungi lagi. Kita nikmati saja. Jadi ternyata nggak dihubungi lagi, pernah. Yang belum rezeki ya nggak apa-apa. Kalau aku jawab nggak pernah karena pertanyaannya dapat klien. Karena menurutku yang belum deal itu belum klien. Kalau yang tanya-tanya doang banyak. Kamu tiru-tiru ya? Ayo. Ganti ya. Nggak guyon. Ya, oke. Aku Membubarkan. Pengen ganti profesi? Jadi apa nih? Ada lah. Di luar desain. Di luar desain. Waduh, berat ini. Pernah nggak ya? Pengen jadi guru aku, tapi nggak pengen guru desain. Guru tani. Nah, saya pernah berpikir seperti itu di awal-awal dulu. Jadi intinya gini. mau ngebentuk aja nggak kepikiran, apalagi bubarin. Tahu-tahu ada gitu aja. Nggak pernah dong, karena kan udah percaya lah sama proses, terus bangunnya kan memang bener-bener niat. Kan nggak tahu studionya ini kira-kira bakal lanjut apa enggak. Nah, di titik nadirnya, insya Allah akan bubar juga. Walaupun nanti ketika saya sampai tua studionya masih ada, nanti di akhir zaman semuanya akan musnah kan. Jadi ya pasti bubar juga ya kan. Aku jadi insecure nih. Pernah. Aku pernah. Wah, pernah semua aku ya. Pernah dong. Dulu awal-awal belum pakai kontrak, belum ada invoicing yang bagus. Karena itu lika-liku kehidupan studio. Contohnya ya udah kerja terus kabur gitu ya. Ada DP, tapi kan udah buat makan. Dulu iya, tapi karena belum ada kontrak gitu, terus awal-awal waktu freelance dulu ya berarti ya, awal-awal studio gitu.
terakhir kali kejadian kayak gitu 3 tahun yang lalu kan udah ada kontraknya. Dia pas mau bayar DP gitu, aku udah dikirimi resepnya transfer bank tapi dari Eropa. Ya oke kan, kerjain kan biasanya agak lama gitu, ya tungguin. Terus udah selesai ngerjain seminggu, uangnya belum masuk. Tak tanyain, setelah aku tanyain katanya ada gangguan, dia mau ngurus lagi. Sampai kita kerja 2 minggu, ternyata uangnya tidak masuk. Ya itu menurut saya paling nggak dialami sekali lah oleh usaha seperti ini, servis. Tapi memang kesalahan dulu awal juga sih, karena tidak di screening. Tapi sudah ada DP seperti Mas Iko. Tiba-tiba selanjutnya hilang kontak gitu kan. Di ghosting. Tapi aku kok bolak-balik ya. Oh, bolak-balik loh. Iya gitu aja. Pernah. Kalian sejak kapan dulu nih? Seminggu yang lalu. Ya ada sih beberapa klien yang emang udah lama banget gitu. Cuma yang paling lama sampai saat ini itu kita ngerjain dulu awalnya website marketing sama produk desain dari software mereka, web app gitu lah. Ternyata mereka banyak kebutuhan desain. Di produknya juga nambah kerjaan, terus marketingannya karena juga kenceng, banyak ngerjain sesuatu yang baru. Dulu kita bikin websitenya lewat WordPress, jadi mungkin itu dianggap lebih mudah bagi mereka untuk apa ya, nambahin halaman atau mungkin gimana-gimana dari developer yang sebelumnya di kita juga. Terus banyak juga melebar ke branding kolateral, apalagi sekarang email campaign. Terus Pernah lah ngerjain redesign Bunny CDN sampai sekarang masih maintenance, terus tiap bulan ada kerja nggak kerja, ya pokoknya ada. Wah, mantap banget. Ceritain deh. Kayaknya di bidang finance, terus dia bikin sub produknya tuh kayak bikin platform gitu, jadi ekosistem. Jadi ada beberapa produknya, bantuinnya dari yang pertama dulu redesign websitenya, redesign tiap-tiap anak perusahaannya, bikin marketing website anak perusahaan yang bukan soal teknologi lagi, tapi jualan apel gitu sampai saat ini. Karena dia bikin ekosistem, jadi anak perusahaannya banyak, kita bisa bantuin cukup lama. Terus Pernah dulu projectnya awalnya saya ngerjakan sendiri, terus di salah satu platform namanya Upwork ya kan. Terus sampai saya punya tim dan tidak pakai Upwork lagi. Tapi sekarang sudah berhenti sih pada akhirnya. Tapi yang lain juga ada. Awalnya desain website, terus sampai websitenya jadi, sampai desain yang lain-lain segala kebutuhannya, banner, flyer, sertifikat, kira-kira seperti itu. Karena klien merasa nyaman dan mungkin harganya cocok kali ya. Dua. Tidak pernah. Pengen nggak kedepannya ada investor? Pengen sih, tapi investor yang sebetulnya bisa mengerti dan memahami value kita. Yang saya pengenkan sebetulnya bukan invest ke studio, mungkin invest ke produk ya. Kita bikin produk tertentu terus invest ke situ gitu. Karena mungkin valuasinya lebih mudah gitu aja sih. Pernah sih ditawarin bikin cabang lebih besar di Jogja, tapi menurutku belum terlalu percaya. Soal masih berupa gentleman agreement doang, belum terlalu tak pikirin. Nggak pernah dapat tawaran. Cuma kalau untuk di servis ya, karena kan studio kita kan lebih ke servis. Cuma kalau untuk produk kemarin sempat dapat tawaran. Cuma karena pandemi nggak jadi. Berarti pernah tadi jawabannya. Nggak pernah, Oh, karena kan pernah. studionya. Kalau produknya pernah. pernah sih ya, pernah. Tapi kebanyakan malah pengen masuknya ke subproduk kita. Jadi kita punya produk jualan aset-aset desain, itu namanya Design Space. Udah berapa kali ada orang hubungin itu, bahkan ada yang sampai emang lumayan serius. Terus ya paling akhir ini kita mau dibeli, cuma kita belum mau. Terus jadi kita nawarin kerjasama di marketplace mereka. Ya karena kan wajar ya, founder di studio kan ada 3 orang. Jadi ya berbeda pendapat, hal yang lumrah lah. Karena kan itu sebagai proses mendapatkan keputusan yang terbaik. Cekcoknya sampai seperti apa dulu ini? Kalau cuma adu argumen yang sekilas, yang emang masuk akal semuanya ya sering. Tapi kalau misalnya sampai cekcok
padu terus pedot kekancan ngono. Tidak pernah. Kita bersahabat selamanya. Saya nggak pernah kalau di studio yang sekarang, karena foundernya saya sendiri. Saya berantem dengan diri saya sendiri. Gimana ini? Gimana? Jadi kadang saya perang batin ya kan. Tapi akhirnya saya ya saya sendiri memutuskan kan. Ya bukan berantem ya, berarti nggak pernah. Karena saya sendiri, belum ada co-foundernya. Nggak pernah. Ya easy going aja. Ya kadang ikut aku, kadang aku ikut dia. Cari contoh ya, cari referensi. Maksudnya ada argumennya tuh kalau ilmiah ya nggak ilmiah banget, tapi ya ada contoh kasus nyatanya lah gitu. Jadi semua bisa diterima dengan logika. Nanti di YouTube apa di apa tuh? Kita di YouTube sama Instagram. Jangan lupa follow Instagram Omni Kreativora. Malah iklan. Enggak. Oke. Nggak usah di follow ya Instagram kami. Thank you, itu aja sih. Oke. Halo teman-teman. Garing banget. Passion itu sebagai desainer. Bikin studio aja lah. Siapa tahu bisa keren. Sebenarnya dulu itu terjun ke desain itu nggak sengaja yang jelas. Banyak kerjanya daripada kuliahnya, akhirnya kuliahnya putus sekolah. Dan saya fans Real Madrid.